Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Dan luar biasa sambutan teman-teman untuk konten pertama saya di Kabar Politik kemarin. Baru terhitung 17 jam sudah hampir mencapai 600 lebih ya views. Itu buat saya luar biasa ya, untuk ukuran saya ya, sebagai YouTuber marginal lah ya, YouTuber ecek-ecek. Belum sampai 24 jam sudah ditonton hampir 600 dan terus merambat kayaknya. Karena tadi dalam hitungan menit dari 549 ke 572 itu hitungan 1 menit kali itu. Cepat berubahnya. Banyak yang nonton. Alhamdulillah. Terima kasih atas sambutan teman-teman sekalian. Dan pada kesempatan hari ini saya akan kembali memberikan suatu santapan, kalau ceramah agama santapan rohani, kalau ini santapan politik yang gurih ya, rileks. Dan kali ini saya tidak mengambil banyak status Facebook dari teman-teman saya, tapi cukup satu status yang berupa tulisan panjang dari teman saya ya, seorang menurut saya tokoh juga beliau ini ya, karena aktivitasnya luar biasa. Beliau namanya Rudy Razi ya, silahkan dicek nanti teman Facebook, nama Rudy Razi. Dan mengapa saya ingin menyampaikan apa yang beliau tulis di statusnya yang cukup panjang, ibaratnya kayak sebuah artikel ya. Beliau ini ya dikenal sejak 2014, Pilpres 2014, kemudian Pilpres 2019, pendukung berat Prabowo Subianto ya. Termasuk kayak saya juga ini, mantan pendukung ya. Jadi Bung Rudy Razi ini 2014 2019 pendukung berat Prabowo. Dan bukan sekedar pendukung, tetapi juga ikut aktif di lapangan, memberikan banyak, dia mengeluarkan banyak effort lah, bisa duit, bisa tenaga, bisa pikiran ya, untuk mendukung Prabowo ya. Dan semua para mantan pendukung Prabowo tahu ya apa yang kemudian terjadi pada namanya PS ini atau Pak Wowo ini ya, atau Pak Timbul ini ya. Ternyata beliau akhirnya merapat ke rezim ya. Nah, tulisan Mas Rudy Razi ini menarik ya, dalam posisi beliau sebagai mantan pendukung Prabowo. Dan beliau ketika awal-awal Prabowo merapat ke rezim, ke JKW itu, beliau belum serta-merta kemudian marah, maki-maki dan meninggalkan Prabowo seperti kebanyakan mantan para pendukung Prabowo, termasuk saya ya. Jadi beliau santun sekali itu. Baru belum lama beliau akhirnya menyatakan goodbye ya dengan PS, dengan Pak Wowo, dengan Pak Timbul ini ya. Ini nanti akan saya bacakan apa alasannya beliau kemudian menyatakan goodbye dengan Pak Wowo ini ya. Oke, ikuti terus ya teman-teman. Di postingan tercatat tanggal 1 Mei, Mas Rudy Razi ini menulis dengan judul, "Kalau kader partai saja boleh pindah, apalagi relawan, apa salahnya?" Nah, itu judulnya ya, saya ulangi. Kalau kader partai saja boleh pindah, apalagi relawan, apa salahnya? Ya, jadi beliau memang memposisikan sebagai relawan ya. Dulu 2014, 2019 relawan Prabowo Subianto ya, oleh Rudy Razi ya, tulisannya oleh beliau. Saya bacakan saja teman-teman, menarik ini ya. "Bukan saya tidak tahu kalau akun saya selalu dalam pantauan baik dari Cebi." Cebi itu istilah untuk cebong ya. Cebong tahu kan? Nggak saya jelaskan. Dari Cebi senior maupun dari gerombolan penyuka ayah. Nah, istilah ayah ini menunjuk kepada Pak Wowo, Pak PS Prabowo Subianto, Pak Timbul ya. Hei, dari 2014 hingga 2022 saya masih satu frekuensi dengan ente sebagai pendukung PS. 2 kali saya jadi korban dalam aksi menuntut keadilan. Pertama,
2014 di Patung Kuda Monas, sudah beberapa kali saya cerita dalam beberapa postingan. Kedua, Mei 2019 di Bawaslu yang berujung tewasnya puluhan orang, korban terbanyak anak-anak usia remaja. Dalam aksi ini, walau tidak seperti 2014 di mana saya berjibaku dengan WC, tahu WC ya? WC itu warcok ya, warung coklat. Silakan terka sendiri apa maksudnya. Tapi merasakan juga sesak dan panas di kulit akibat gas air mata. Belum lagi hal-hal lainnya. Kalau soal militansi boleh kita diadu. Saran saya, coba ente gunakan otak yang ada di kepala ente untuk menganalisa dengan akal sehat. Kenapa ada relawan militan yang jiwanya saja rela dikorbankan, lalu kemudian ia berpindah pilihan? Ada apa? Ada apa dengan orang yang selama ini didukung dan dibelanya? Ketika PS bergabung di kabinet rezim kleptokrasi, tahu kan? Kleptokrasi dari kata kleptomania. Kalau kleptomania itu istilah untuk orang yang suka mencuri. Ini saya masih belum bergeming. Di saat banyak orang marah dan lari darinya, namun pada fase itu saya masih bisa memahami keputusan yang beliau ambil. Beliau itu maksudnya Pak Wowo itu, Pak Timbul. Namun ketika beliau mulai memuja-muji JKW, di situ mulai kepercayaan saya berkurang. Habis akhirnya kepercayaan saya ketika ia berkata, 1. Menjadi saksi atas kerja keras dan keberhasilan JKW. 2. Akan meniru dan melanjutkan seluruh kebijakan JKW kalau dia nanti terpilih jadi presiden maksudnya. 3. Akan mencontoh kabinet dan akan sama persis wajah-wajah menteri kabinetnya kelak. 3. 4. Terlalu tunduk menyerahkan kepala ke JKW. Padahal beliau tahu sejatinya siapa JKW, sebagaimana beliau teriakkan sambil aksi gebrak-gebrak meja itu. Habis kepercayaan saya kepada beliau. Selanjutnya, dalam keroyokan mereka ke saya disebut bergabung ke Partai Umat. Halo, kalau mau tahu nih, sampai saat ini saya tidak bergabung di parpol manapun ya. Walau banyak dari pengurus pusat Partai Umat yang saya kenal, dan kami berteman akrab, saling chatting dan berkomunikasi. Kalau saya mau, insya Allah saya diterima bergabung. Tidak hanya di Partai Umat saja, namun bisa di beberapa parpol lainnya. Tapi sekali lagi, saya tidak mau bergabung ke parpol manapun. Saya punya alasan dan pertimbangan tersendiri. Selain itu, saya sudah memiliki wadah perjuangan, yakni tim seperjuangan yang solid dibentuk sejak 2013. Lebih konyolnya lagi, oleh gerombolan penyuka ayah, Pak Wowo, itu saya disebut tidak lagi menjadi pendukung PS karena ada sesuatu yang tidak didapat. Gini saya jelasin ya, kalau yang ente maksud sesuatu itu adalah materi, sorry ya. Saya tidak cari makan dengan cara begitu ya. Saya punya bisnis dan pekerjaan. Tapi kalau yang ente maksud sesuatu itu adalah kepercayaan dengan PS, nah itu benar. Saya sudah hilang kepercayaan dengan beliau, sebagaimana yang saya jelasin di atas. Kalau masih kurang jelas, boleh kita ngopi bersama sambil saya jelasin dan tunjukkan fakta aktual lainnya. Saya yang traktir ngopinya. Oh ya, sebelum postingan ini saya selesaikan, alasan utama saya berpindah dan memilih Pak Anies Baswedan bila Allah takdirkan beliau sebagai capres pada Pilpres 2024 nanti adalah karena perintah Al-Quran dan hadis Nabi, yakni memilih pemimpin karena agamanya. Pak Anies penganut Islam yang taat dan istiqomah. Pak Anies bisa membaca Al-Quran dan paham hadis. Pak Anies memiliki akhlak, adab, dan etika mulia. Sholat 5 waktu ditegakkannya dengan baik dan tepat waktu. Soal kecerdasan, wawasan, prestasi, dan kerja nyata, Pak Anies sudah terbukti dan teruji. Hanya haters yang menolak kebenaran tentang ini.
pasti postingan ini dalam pantauan CCTV buzzer RP dan haters Anies. Biarin aja dah mereka bergibah nasional. Mungkin begitu cara mereka mendapatkan bahagia. Itu teman-teman, tulisan Mas Rudi Razi. Saya belum pernah ketemu secara langsung, tetapi saya berteman dengan akun-akun saya, baik yang lama, yang sudah hilang, yang sudah lenyap, yang sudah musnah, maupun yang terbaru, selalu berteman. Karena kami satu frekuensi ya, chemistry-nya sama, ya kan. Jadi saya terus berteman dengan beliau, dan beliau cukup agamis. Beliau mengelola sebuah semacam rumah Qur'ani begitu ya, yang mendidik para calon penghafal Al-Quran, dan banyak kegiatan-kegiatan sosial lain ya. Jadi saya kira beliau orang baik, beliau hanya ingin berikhtiar ya untuk menyumbangkan tenaga dan pikirannya demi kebaikan negeri ini. Maka oleh karena itu, buat saya, walaupun beliau bukanlah tokoh politik yang keren, yang terkenal, tetapi beliau adalah aktivis media sosial yang sangat concern terhadap adanya perbaikan di negeri yang tercinta ini. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Mas Rudi, mohon izin nih, tulisan panjenengan saya pakai untuk konten ya. Mudah-mudahan ini bisa menyebar luas, bisa mengajak kepada netizen ya, yang punya akal sehat, supaya bisa lebih memahami mengapa Anda kemudian dari pendukung Prabowo Subianto yang sangat militan di 2014 dan 2019 beralih menjadi pendukung Anies Baswedan ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa terus dukung channel Kabar Politik ya, dan terima kasih untuk konten yang pertama kemarin sudah mendapatkan respon yang luar biasa. Terus mudah-mudahan mendapatkan ribuan views. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.